Shalom Bapak Ibu. Apa bedanya baptisan air dan baptisan Roh Kudus? Nih, ya. Ini mencerminkan dua aspek dari proses keselamatan dan pemuridan di dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu, ya. Mari kita bedakan secara menyeluruh ya. Baptisan air. Suatu tindakan simbolis yang dilahirkan secara fisik ya. Biasanya dengan pencelupan atau percikan air ya. Sebagai tanda pertobatan, pengampunan dosa dan identifikasi dengan Kristus ini ya. Ciri-cirinya secara simbolis penguburan manusia lama dan kebangkitan bersama Kristus. Roma 6 ayat 3 dan 4 ya. Pelaksananya dilakukan oleh manusia ya. Gembala, pendeta, rasul dan lain-lainnya. Medianya menggunakan air. Tujuannya sebagai tanda lahiriah dari pertobatan dan komitmen kepada Kristus ini ya. Kaitannya itu ya tentu saja diwajibkan Yesus ya sebagai bagian dari penginjilan ya di Matius 28 ayat 19 ya. Dan terkait atau kaitannya dengan tubuh menyatakan iman secara publik dan tindakan luar dari perubahan hati ini Bapak Ibu. Lalu apa itu bedanya dengan baptisan Roh Kudus? Ya. Baptisan Roh Kudus adalah pekerjaan rohani oleh Allah sendiri, Bapak Ibu, di mana kasih karunia masuk, memenuhi, dan menguasai orang percaya, ya. Memberikan kuasa, karunia-karunia, dan persekutuan dengan Allah ini. Apa ciri-cirinya? Secara simbolis, pemerintahan roh Allah yang tinggal di dalam hati, memberi kuasa untuk hidup, kudus, dan bersaksi. Ini di dalam Kisah 1 ayat 8 dinyatakan Bapak Ibu ya. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah Kristus melalui Roh Kudus. Di Matius 3 ayat 11 dijelaskan ini Bapak Ibu ya. Medianya ya tidak memakai unsur-unsur lain ya, langsung dari Allah Bapak Ibu. Tujuannya untuk memberikan kuasa, penghiburan, karunia rohani, serta keintiman dengan Allah ya. Kaitannya bisa terjadi sebelum atau sesudah baptisan air ini. Bisa ya. Terus terkait dengan roh, ini ada hubungannya dengan perubahan batiniah, transformasi dari dalam oleh Roh Kudus. Ayat-ayat terkait dengan baptisan air itu Bapak Ibu bisa lihat di Kisah 2 ayat 38 Bapak Ibu ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu ini. Di Markus 16 ayat 16 juga ada ya. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, ayat-ayat terkait dengan baptisan roh itu Bapak Ibu bisa baca di Matius 3 ayat 11 ya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dinyatakan begitu. Dan di Kisah 1 ayat 8, karena akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 itu dikatakan, sebab di dalam roh kita semua, satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, telah dibaptis menjadi satu tubuh ini. Ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Perbedaan utama antara baptisan air dan baptisan roh itu demikian. Manusia yang melahirkan kalau baptisan air ya, sedangkan baptisan Roh Kudus itu Kristus atau Roh Kudus yang melahirkan. Di dalam baptisan air, media yang digunakan atau unsur yang digunakan adalah air. Di dalam baptisan roh, unsur yang digunakan adalah roh Allah itu sendiri. Tanda-tandanya, kalau baptisan air ada tanda-tanda lahiriah Bapak Ibu ya, bersifat lahiriah. Sedangkan baptisan roh itu bersifat batiniah atau spiritual Bapak Ibu. Ya. Baptisan air bertujuan adalah untuk tanda pertobatan. Sedangkan baptisan roh tujuannya adalah untuk memberikan kuasa hidup rohani yang baru. Baptisan air terjadi setelah pertobatan. Baptisan roh
bisa sebelum atau sesudah baptisan air, Bapak Ibu. Ya. Baptisan air merupakan satu simbol keselamatan, sedangkan baptisan roh itu merupakan simbol mengalami kuasa Allah dan perubahan hidup. Begitu Bapak Ibu. Sekian, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.